Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang terpuji atas keagungan serta kesempurnaan dan terpuji atas kenikmatan demi kenikmatan yang harus kita sadari bahwa di antara bentuk kenikmatan yang terbesar adalah momen-momen semacam ini, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk meluangkan sebagian waktu kita, memanfaatkan sebagian energi kita dalam hal-hal yang mendatangkan kecintaan Allah, mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun kenikmatan lain yang sifatnya duniawi, maka sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbud dunya man yuhib wa man la yuhib wa innama yu'tid din ala man yuhib." Allah itu memberikan dunia kepada orang-orang yang dia cintai dan demikian juga pada orang-orang yang tidak dia cintai. Dan Allah tidak memberikan iman ataupun din kecuali pada hamba-hambanya yang dia cintai. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kita masih di pembahasan tentang dzikrul hathi 'alal 'afwi 'anil jani. Motivasi-motivasi untuk seorang hamba lebih mampu untuk memaafkan kezaliman atau kejahatan orang lain. Ya. Yang mana al-'afwu ini di antara poin item dari sebuah akhlak yang mulia yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kebanyakan hamba-hambanya ke dalam surga. Ya, ketika Rasulullah SAW ketika ditanya ma aktsaru ma yadkhulun nasal jannah, hal apa yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga, faktor apa yang paling sering menjadi sebab seorang masuk ke dalam surga, maka Rasulullah SAW menyebutkan dua variabel, yaitu ketakwaan dan husnul khuluq. Ketakwaan dan akhlak yang mulia dan kemampuan seorang untuk memaafkan, ya, merupakan apa? Representasi kemuliaan akhlak. Ya, karena kemuliaan akhlak memiliki korelasi yang erat dengan keimanan seseorang. Dengan keimanan seseorang. Ya, oleh karenanya wallahul musta'an. Dalam beberapa kesempatan dalam hadis ataupun ayat Allah mengkaitkan tentang akhlak dengan keimanan. Misal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kan yu'min billahi wal yaumil akhir," barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia diam, hendaknya dia berbicara yang baik, kalau tidak diam. Kalau dia seorang yang memiliki keimanan terhadap Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Barang siapa yang benar memiliki keimanan terhadap Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ya, maka kemuliaan akhlak memiliki kaitan yang sangat erat dengan keimanan yang ada pada diri seorang hamba. Ya, sebagaimana kita sebutkan, yang menjadi pendorong seorang lebih mampu untuk memaafkan adalah keimanan dia tentang bahwasanya akan lebih menguntungkan bagi dirinya kalau dia memaafkan saudaranya. Ya, karena dengan memaafkan tersebut, ya, dia meraup pahala yang besar, ya, dengan dia memaafkan saudaranya. Sementara seandainya dia tidak memaafkan dan dengan sebab itu saudaranya diazab di neraka karena dia tidak memaafkan kesalahan saudaranya, dia tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun. Ya, maka dengan keimanan yang semacam ini, ya, seorang tergerak punya motivasi yang kuat untuk memaafkan. Ya, terlebih lagi seorang yang beriman menyadari bahwasanya apa yang terjadi dari kezaliman, dari kejahatan atau sikap yang menyakitkan itu tidak lepas dari apa yang sudah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan para ulama diantaranya Syekhul Islam rahimahullah taala mengatakan innamal ibadu alah. Ya, sungguhnya hamba-hamba itu ketika terjadi sebuah bentuk kezaliman,
sikap yang tidak mengenakkan atau menyakitkan. Hamba sebagai eksekutor sejatinya hanyalah alat yang dengannya Allah mengeksekusi apa yang menjadi takdirnya. Kalau bukan A akan ada B. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan, maka seorang sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Al-Umur Al-Mu'inah ala Sabr, ya, beliau menyampaikan ketika seorang diuji dengan kejahatan yang datang dari saudaranya, diuji dengan sikap yang menyakitkan dari rekannya, maka dia fokus bukan pada fulannya ini, tapi fokus kepada apa? Dengan sebab apa Allah mentakdirkan hal negatif ini datang dalam hidupnya, dengan sebab apa? Karena kalau bukan fulan ada alan, kalau bukan A ada B. Semuanya kembali sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Keimanan seorang semestinya mengantarkan dia berpikir sampai ke sana. Sehingga yang terjadi kemudian seharusnya seorang lebih fokus kepada dosa-dosa mana yang menjadi sebab Allah menjadikan hal ini terjadi dalam hidup saya, yang kalau saya tahu saya tinggalkan dengan harapan semuanya nanti bisa hilang. Karena sebagaimana dikatakan, ma nazala al-bala illa bidzam wa ma rufi'a illa bitaubah. Tidaklah datang suatu musibah, tidaklah datang suatu kondisi yang tidak mengenakan, tidaklah datang suatu kondisi yang menyakitkan kecuali penyebabnya adalah dosa, dan tidak diangkat, tidak dihilangkan dari seorang hamba kecuali melalui taubat. Ya. Maka ketika seorang punya cara berpikir yang semacam itu, ya, maka kenapa tidak memaafkan? Kenapa tidak memaafkan? Ya, wallahu al-musta'an. Nah, setidaknya dengan akhlak yang mulia, peluang dia untuk masuk surga lebih besar, karena ternyata kemuliaan akhlak yang diantaranya dia representasikan dengan akhlak yang dengan sikap memaafkan, itu ternyata faktor diantara faktor yang terbesar yang menjadi sebab seorang masuk ke dalam surga. Ya, maka selagi tidak ada ujung perjalanan kecuali surga dan neraka, seorang mengusahakan dirinya nyaman dengan rute menuju surga sepahit apapun itu. Seorang menyabarkan dirinya untuk wallahul musta'an tetap fokus ke target. Ya, sebagaimana sering kita nukilkan, Syekhana Syekh Abdullah Mar'i sering menasihatkan kita hidup di dunia itu seperti kita masuk pasar. Kita jelas ada kebutuhan, ya. Maka kalau ada orang yang masuk ke pasar kemudian disenggol dari kanan ribut, senggol sebelah kiri ribut, diinjek kakinya ribut, ya, ketarik pecinya ribut, ya, setiap momen dia bikin ribut, dia bikin gaduh, dia bisa lupa tujuan awalnya masuk ke pasar tuh ngapain. Ya, demikian juga hidup. Kalau seorang nggak fokus ke tujuan utama, kenapa dia berada di atas muka bumi, maka dia akan terlalu perhatian dengan hal-hal kecil yang terjadi dalam hidupnya. Ini dolimin saya, ini nyakitin saya, ini nggak bagus sama saya, ini nggak senyum sama saya. Ya, wallahul musta'an. Ya, nasihat ini pun datang dari Syekhna Syekh Abdullah Mar'i, karena pada saat itu ada yang ngeluh, ya Syekh fulan lewat sama saya nggak senyum. Nah, kayak gini jadi masalah besar. Ya, maka seorang fokus. Adapun seorang yang masuk ke pasar dan fokus tujuannya mau ngambil sesuatu, membeli sesuatu, ya disenggol, dah senggol aja, senggol lagi, diinjek, ditarik, dah namanya juga pasar, mau dia apa lagi? Ya, akhirnya dia nggak lupa tujuan awal kenapa dia masuk pasar. Maka demikian juga hidup. Jangan sampai pernak-pernik kehidupan membuat kita lupa tujuan awalnya itu selamat sampai akhirat. Ya. Misal yang dianggap tidak mengenakkan itu temannya yang sebenarnya 90% itu baik.
95% baik, cuman 5%-nya ini error. Ya. Baik dia kalau duduk yang dibicarakan surga dan neraka, memotivasi, mengajak dan seterusnya. Kalau seorang nggak fokus ke tujuan, hanya karena 5% dia tinggalkan teman yang soleh ini dan dia beralih kepada teman yang nggak soleh yang katanya apa? Chemistry-nya dapat. Ya, chemistry-nya dapat. Ya, gimana chemistry-nya nggak dapat? Inna nafsala ammaratun bisu. Jiwa itu senantiasa mengantarkan kepada hal-hal yang jelek. Ya. Nah, wajar kalau seorang tidak butuh usaha lebih untuk menyamankan diri kita dengan kemaksiatan dan pelaku kemaksiatan. Nggak butuh usaha lebih, nggak butuh pemaksaan. Biarkan saja, bakalan nyaman sama pelaku kemaksiatan sama kolektor kemaksiatan. Tapi Allah mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Memang butuh kesabaran untuk bisa tetap berteman dengan orang-orang yang soleh, karena biasanya kurang asik. Ya, kurang asik. Ya, wallahu al-musta'an. Ya, wallahu al-musta'an. Nah, fokus. Ya, maka diantara pertimbangan kenapa kita harus memaafkan, ya karena kita harus fokus. Yang sibuk siapa kalau kita tidak punya persiapan untuk memaafkan? Benak kita sibuk dengan rasa sakit yang ditimbulkan karena sikap teman kita. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Ya, akhirnya aku pantaklim sebenarnya, tapi gara-gara aku pengen delang motore. Kalau delang ini kan kasar lah. Saya nggak pengen lihat orang itu gitu. Ingat lagi, sakit lagi, pening lagi. Wah, jenengan nggak fokus jenengan. Ya, yang jelas jenengan akhirat yang dikejar. Ya, wallahul musta'an. 6. Berkata Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah, wa ansyadani Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Zanjai Al-Baghdadi, wa idza mudnibun atahu bihil haqqu faqattahu afuhu fi suturihi. Dan jika seorang yang melakukan kesalahan datang kepadanya kebenaran, maka dia menutupi kesalahannya, dosanya tersebut dengan sikap dia memaafkan, ya, fi suturihi, dalam ketidaktahuan, rajian li thawafi kulli ruz'in, dalam keadaan dia berharap pahala di setiap musibah yang menimpa, min khafiyil umuri aw masyhurihi, ya, dari perkara-perkara yang tersembunyi ataupun yang tampak, fahuwa fi ajilil hayati karimun wa minal faizina yauman nusyuri. Kalau cara dia dalam melewati warna-warni kehidupan, ketika ada orang yang salah sama dia langsung tutupi kesalahan tersebut dengan sikap dia yang memaafkan. Sudah, maaf sudah. Refleksnya itu afwan ma'fu. Ringan hidupnya. Beda dengan orang yang orang maksudnya baik saja ditangkap lain. Sibuk dengan asumsi sepihak. Bisa nek kaya sih wong karo aku, wonge lagi mumet. Ya, wonge lagi mumet, bocah mriyang. Ya, bukan karena dia lagi gimana-gimana sama jenengan, enggak. Ya. Maka itu, ketika seorang sudah terbiasa, membiasakan dirinya untuk memaafkan, terbiasa untuk taghaful. Kata Imam Ahmad, 9/10 kebagusan itu terdapat pada sikap mudah melupakan kekeliruan dan kejahatan orang lain. Ya, kata Imam Ahmad, tis'atu a'syar al-afiyah fit taghaful. 9/10, ya. Ya, jadi akhlak mulia itu ibaratnya 10, 9/10-nya itu pada sikap mudah melupakan kesalahan orang lain. Ya, dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sama kesalahan orang itu gampang lupa. Ya. Gampang yang mana ya? Lupa sudah. Gitu. Karena ada sebagian orang kesalahan teman yang dilakukan sekian puluh tahun yang lalu, aku masih eling pas antum SMP kayak aku karo aku. Yo ya.
Si kelingan nganti saiki. Misal kayak gitu. Repot nggak seperti itu? Kalau orang sudah punya karakter seperti itu, waduh, temennya berat. Hati-hati mas. Jenengan sama dia salah titik, repot. Ya, maka apa namanya? Akhlak apa namanya mudah memaafkan ini keuntungan bukan untuk siapa-siapa, untuk dianya sendiri. Ya. Apalagi apa namanya? Ketika diniatkan bukan sekedar supaya hidupnya nyaman, bukan. Yang diniatkan adalah rajian li thawabi kulli rus'in. Rus'in itu musibah. Dalam rangka mengharapkan pahala di setiap momen di mana Allah menimpakan musibah. Pokoknya nggak mungkin Allah itu zalim. Ya. Allah itu baik. Ya. Ini mungkin bentuk teguran. Ya. Jangan-jangan saya pernah bersikap yang serupa kepada orang lain dan ternyata enggak enak, berarti jangan saya ulang lagi. Ini cara Allah menunjukkan perhatiannya sama saya. Ya. Maka saya berharap pahala dari setiap peristiwa yang tidak mengenakan. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah Anda sebagaimana sabarnya orang-orang khusus dari kalangan para rasul, ulul azmi. Ya, menunjukkan bahwasanya ya kemuliaan sebagaimana didapatkan ulul azmi tidak diraih kecuali dengan proses yang mengharuskan seorang untuk bersabar. Ya. Laulal masyaqqah lasadan nasu kulluhum. Kalau bukan karena tingkat kesulitan yang besar, semua orang jadi orang hebat. Tapi memang untuk menjadi orang hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah berpesan fasbir kama sabara ulul azm. Ya, sepertinya seakan-akan ada pesan implisit di situ bahwasanya hal-hal negatif itu lekat identik dengan orang-orang saleh, sehingga membutuhkan kesabaran demi kesabaran untuk seorang bisa melewatinya. Allah nggak mengatakan washkur kama syakara ulul azmi, bersyukurlah sebagaimana ulul azmi bersyukur, bukan, tapi isbir. Ya, karena apa? Ya, musibah itu hal yang lekat dengan kehidupan orang-orang yang saleh. Ya, maka apa? Kalau seorang sudah punya karakter dasar atau sudah punya antisipasi gimana caranya bisa memaafkan. Akhirnya apa? Memaafkan itu menjadi warna dia. Maka apa? Enak hidupnya dan dari situ dia panen pahala. Rajian li thawabi fi kulli rus'in. Dalam keadaan seorang mengharap pahala di setiap musibah yang datang. Min khafiyil umuri au masyhuri. Ya. Dari apa? Dari perkara-perkara yang tersembunyi ataupun yang tampak. Fahuwa fi ajilil hayati karimun, dan kompensasi yang didapatkan adalah apa? Di kehidupan dunia dia akan menjadi pribadi yang mulia di kehidupan dunia. Ya. Orang-orang apa? Ya. Akan memberikan apresiasinya, fulan, masya Allah. Ya, kesalahan sebesar apapun yang dilakukan terhadap dia nggak akan dia perhitungkan, ma'fu. Ya, seorang nggak akan sungkan-sungkan. Ya, dan Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas man yu'man syarruhu wa yurja khairuh. Sebaik-baik orang itu adalah apa? Orang yang paling bisa diharapkan kebaikannya dan seorang tidak perlu mengkhawatirkan keburukannya. Wa syarrun nas, sejelek-jelek manusia adalah man la yu'man syarruhu, ya. Wa la yu'man man la yu'man syarruhu wa yukhafu syarruh. Oke, maka Allah sallallahu alaihi wasallam, sejelek-jelek orang itu adalah apa? Orang yang Anda enggak merasa aman dari kejelekan dia. Ya, khawatir jenengan, waduh. Ini jangan-jangan terulang lagi nih. Ya. Maka ketika seorang punya teman, dia tahu karakternya mudah memaafkan, enak. Ya. Dia lebih punya ekspektasi, nggak pernah kecuali yang baik-baik. Ya. Maka seorang pun tenang. Maka
orang semacam itu wallahul musta'an termasuk diantara yang Rasulullah sebutkan, ya, tidak dikhawatirkan kejelekannya, ya, wallahul musta'an. Fahuwa fi ajilil hayati karimun. Ya, seorang yang mudah memaafkan di kehidupan dunia yang fana ini akan dikenal dengan kemuliaan, wa minal faizina yauma nusyurih. Ya. Dan mudahnya dia untuk memaafkan orang lain, karakter dia yang semacam itu akan menjadi sebab yang dengannya dia menjadi seorang yang selamat di hari kebangkitan. Sebagaimana dia memaafkan, Allah pun memaafkan. Al jaza'u min jinsil amal. Ya. Ketika dia dizalimi, dia bersyukur kepada Allah, diberikan kesempatan untuk dia memaafkan agar yang menjadi kompensasinya Allah pun maafin dia. Yang momen ini enggak ada, dia enggak punya kesempatan. Begitu. Bukannya kita mengharapkan masalah, bukannya kita mengharapkan ujian, karena enggak boleh seorang meminta ujian, tapi ketika datang dia punya perspektif tersendiri dibandingkan keumuman orang. Dia akan berpikir, ini momen saya akan manfaatkan agar saya pun dimaafkan oleh Allah dengan cara saya maafkan orang yang jahat sama saya. Momen ini nggak mesti datang sebulan sekali, nggak mesti datang seminggu sekali, nggak mesti datang setahun sekali. Kalau saya sia-siakan, rugi saya. Ya. Meskipun dasarnya dia nggak mengharapkan ini datang, tapi ketika datang dia punya cara berpikir yang lain. Ya. Kata Al Hasan Al Basri, ya, al-mu'min lahu sya'an walin nasi sya'nun akhar. Seorang yang beriman itu punya cara berpikir yang berbeda dengan keumuman orang, karena yang dikejar jelas akhirat. Ya, dan orang yang bagus, orang yang baik, orang yang, ya, mulia itu apa? Kesalahan-kesalahan dia itu seperti apa? Di depan mata. Dosa saya itu banyak, ini. Rasulullah mengatakan al-mu'min yara dambahu kal jabal yakhaf an yaqa'a alaih. Seorang yang beriman itu karakternya sesuatu yang tidak bisa direkayasa. Allah munculkan dalam hatinya. Orang yang beriman itu melihat dosanya itu kayak gunung berada di atas dia mau jatuh. Sementara orang fajir itu melihat dosanya seperti apa? Lalat. Cukup dengan tangannya seperti ini. Maka seorang yang beriman dengan keimanannya itu melihat apa dosanya itu, ya Allah, yang ini enggak selamat. Maka ketika dia, ya Allah, akhirat, akhirnya apa? Ya, ketika datang momen itu, nah, gitu. Kapan lagi? Enggak boleh saya rugi. Ya. Khaslatun jazlatun biha khassahullah li zainid dunya wa yaumi kuru wa yaumiku, ya, wa yauma kururihi, ya. 6. Khaslatun jazlatun biha khassahullah. Sebuah akhlak mulia, ya, sebuah akhlak yang azim, jazlah, yang dengannya Allah mengkhususkan sebagian hambanya sebagai perhiasan dunia, ya, dan sebagai apa? Perhiasan hari di mana setiap orang akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaumi kururihi. Law anna li karrah. Seandainya saya punya apa? Kesempatan untuk mengulang. Ya, maka apa? Yauma kurur itu adalah hari di mana seorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Ya. Akhlak yang mulia dengan seorang mudah memaafkan akan menjadi sebuah karakter yang dengannya Allah mengkhususkan sebagian hambanya sebagai perhiasan di dunia ini, ya, dan juga sebagai perhiasan, ya, untuk seorang pada hari kiamat. Wallahu al-musta'an. Qala Abu Hatim Ibnu Hibban al-Busti rahimahullahu taala anba'ana Muhammad ibnu Ishaq ibnu Khuzaimah hadatsana Umar ibnu Hafsin asy-Syaibani hadatsana Sufyan an rajulin qala sami'tu Umar ibn Abdul Aziz, saya mendengar Umar ibn Abdul Aziz yaqul, beliau berkata, ahabbul umuri ilallahi thalath. Hal yang paling dicintai oleh Allah itu ada 3. Kata Umar ibn Abdul Aziz, ada 3 hal yang paling dicintai oleh Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, al-afwu fil qudrah. Hal yang pertama adalah apa? Kemampuan seorang untuk memaafkan pada saat dia sebenarnya mampu untuk membalas. Kemampuan seorang untuk memaafkan pada saat dia sebenarnya mampu untuk membalas. Karena ada sebagian orang memaafkan dan memang pada dasarnya dia nggak mampu untuk membalas. Ya, wallahul musta'an. Ya, naam. Masya Allah, fulan didolimi selama ini dia Masya Allah diam. Yang didolimi siapa? Fulan. Ya, juara apa? Juara nasional karate. Nah, fulannya sendiri, ya, fulannya pesakitan memang kemarin aja kena tipes, ya toh, beratnya cuma 65 apa 55 kilogram. Ya memang bakalan apa? Nggak bakalan balas memang. Ya. Tapi kemuliaan adalah ketika seorang, wallahul musta'an, mampu untuk meluapkan dendamnya. Dari sisi kekuatan dia lebih, dari sisi ekonomi dia lebih, dari sisi status sosial dia lebih, dari sisi kecerdasan dia lebih, dari segala-galanya dia lebih. Tapi dia bilang apa? Anta ma'fu, Anda dimaafkan. Ya, maka di sini Umar bin Abdul Aziz menyampaikan bahwasanya 3 karakter yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang mampu untuk membalaskan rasa sakitnya, dia malah apa? Memaafkan. Ya. Wallahu al-musta'an. Kemudian hal kedua, ya, wal qasdu fil jidah. Wal qasdu fil jidah. Hal kedua yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bersikap pertengahan pada saat secara ekonomi dia lapang atau kaya. Ya. Al-qasd, bersikap pertengahan, proporsional. Enggak karena duitnya banyak kemudian ya konsumtif. Ya. Adapun orang misal ekonominya menengah ke bawah, ya, kemudian dia apa? Hemat ekonomis, ya wajar. Memang apa namanya? Enggak ada yang bisa dipakai untuk belanja. Tapi seorang punya sesuatu untuk dia jor-joran, kemudian dia bersikap qasd, dia bersikap pertengahan, dia ngontrol betul fil jiddah. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, ini adalah karakter kedua yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu al-musta'an. Warifku fil ibadah. Ya. Bersikap lembut, ya, bersikap apa? Proporsional dalam beribadah. Ya. Bersikap lemah lembut, bersikap apa? Proporsional, ya. Mulazamati sunnah fil ibadah. Bersikap komitmen di atas sunnah dalam beribadah. Tidak karena semangat kemudian apa? Melewati batas. Nah, saking pengennya mensucikan Allah kemudian apa? Mentaktil atau mentakwil. Ya. Maka arifku fil ibadah. Kemudian wallahul musta'an, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala ketika membacakan poin ini, beliau punya catatan tersendiri. Kata beliau, kayaknya bukan arifku fil ibadah tapi arifku fil ibad. Tanpa tamar butah, bersikap lemah lembut terhadap hamba-hamba Allah. Ya, bersikap lemah lembut terhadap hamba-hamba Allah, ini adalah poin ketiga yang paling dicintai dari diri seorang hamba. Ya, bersikap lemah lembut. Dijelaskan dengan statement yang setelahnya, wa ma rafaqa ahadun bi ahadin fid dunya ila rafaqallahu bi yaumil qiyamah. Tidaklah seorang hamba berlemah lembut terhadap selainnya di kehidupan dunia kecuali akan menjadi sebab yang dengannya Allah pun akan berlemah lembut terhadapnya pada hari kiamat. Ya. Jenengan pengen bagaimana diperlakukan oleh Allah pada hari kiamat, ya, maka ya harus menempuh sebabnya. Jangan pengen dimaafkan, maafkan.
Jenengan pengen Allah berlemah lembut terhadap jenengan, berlemah lembut terhadap hamba-hamba Allah. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selagi hambanya itu masih mau menolong saudaranya. Seorang cuek terhadap masalah temannya, Allah akan cuek terhadap dia. Wallahu yu'amiluka kama tu'amilu ibadahu. Allah akan memperlakukan Anda sesuai dengan bagaimana Anda memperlakukan hamba-hambanya. Ya, maka barang siapa mengharapkan kelemah lembutan Allah pada hari kiamat, maka di kehidupan dunia ini dia mengkondisikan dirinya untuk bisa berlemah lembut terhadap saudara-saudaranya yang mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Al jazaa'u min jinsil amal kama tadinu tudan. Hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Ya. 6. Sudah dan? Nah. Allahul musta'an. Nah, insyaallah itu yang benar dari Allah, yang keliru dari saya pribadi dan syaitan. Wallahul musta'an. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.